Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bisa diberikan kesempatan, pelonggaran dan kepastian untuk beribadah di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Muhammad, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Alhamdulillah anak-anakku, kita berjumpa kembali dalam salah satu program IVR, yaitu Pesantren Virtual Ramadan SD Ta'miriyah Surabaya, dengan tajuk Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mengusung tema Selayang Pandang Kitab Aqidatul Awam. Baiklah, saya buka acara ini. Saya ingin memperkenalkan, nama saya Ustadz Muhammad Amin, dan ada guru kami yaitu Ustadz Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Ahlan bi khair ya Ustadz ya. Ahlan bi. Syaraf, laqad syarraftana bi hudurik. Syarafallah. Baik ya Ustadz, bagaimana Ustadz puasanya Ustadz? Lancar Ustadz nggih? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Enggak ada bolongnya Ustaz. Alhamdulillah. Nggih. Anak-anakku, siswa-siswi SD Ta'miriyah Surabaya, shaimin, shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ditemani Ustadz AKJ, Ustadz Abdul Qadir Jailani, akan berbincang-bincang seputar tauhid dan salah satu kitab tauhid yang fenomenal, yaitu kitab Aqidatul Awam. Inilah bukunya, kitab Aqidatul Awam. Baik Ustaz, sebagai pembuka Ustaz, sedikit memberikan gambaran kepada kami tentang kitab Aqidatul Awam, karena ini saya juga penasaran Ustaz, kira-kira seperti apa Ustaz? Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa Ustaz dalam program PVR ini. Sebelumnya tidak lupa saya ingin mengucapkan selamat
menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Amin. Baik Ustaz, terkait kitab Aqidatul Awam ini memang merupakan kitab yang fenomenal Ustaz. Artinya Ustaz, Fenomenal, terkenal dan familiar Ustaz di kalangan pesantren. Malah lebih terkenal daripada kita berdua Ustaz. Masya Allah. Kita terkenal ya ora, fenomenal ya ora Ustaz. Tapi kitab ini di kalangan pesantren, baik di kalangan santri, kiai atau para ustadz, itu hampir semuanya mengenal Ustaz, yang namanya kitab Aqidatul Awam. Bahkan ada bisa dikatakan tidak bisa disebut santri jika tidak kenal Aqidatul Awam Ustaz. Seperti itu. Ustaz kenal? Insya Allah kenal Ustaz. Seperti santri Ustaz. Kitab ini Ustaz bentuknya kecil, mungil, namun selain terkenal dia juga penting. Artinya? Isinya penting untuk dipelajari, bahkan hampir di seluruh lembaga Islam, entah itu pesantren, madrasah atau sekolah-sekolah Islami, bahkan majelis taklim, semuanya mempelajari dan mengajarkan kitab ini Ustaz. Baik. Isinya tentang tauhid dan yang berkaitan dengan akidah, tentang keimanan, pokok-pokok dasar dalam ilmu tauhid, yang isinya itu dikemas dengan nazam berbahasa Arab Ustaz. Nazam itu apa sih Ustaz? Nazam itu bisa dibilang syair berbahasa Arab. Syair berbahasa Arab. Okay. Dikarang oleh seorang ulama besar yang sangat alim yang bernama Syekh As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1205 Hijriah. Kemudian beliau mengawali pendidikannya dengan menghafal Al-Quran, seperti layaknya kebiasaan atau tradisi di Timur Tengah. Sudah kecil sudah hafal Al-Quran Ustaz. Ya, hampir mirip-mirip kita gitu loh Ustaz. Amin, mudah-mudahan. Sudah masih kecil belajar Al-Quran. Belum hafal. Mudah-mudahan anak-anak kita hafal Al-Quran semua. Nah, kemudian beliau belajar ilmu agama seperti fikih, usul fikih, tafsir, teologi, dan melanjutkan pelajarannya di Al-Azhar Mesir Ustaz. Al-Azhar, wah. Mesir. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya beliau hijrah ke Tanah Suci. Beliau memboyong keluarganya, di sana beliau belajar dan mengajar. Bahkan di tahun, karena beliau ini sudah terkenal Ustaz di Tanah Suci dengan kealimannya, pada tahun 1261 Hijriah beliau diangkat, dipercayai untuk menjadi seorang mufti madhab Maliki, menggantikan kakaknya Syekh Muhammad Al-Marzuki yang sudah wafat pada tahun itu. Kemudian beliau selain menjadi mufti, beliau juga mengajar di situ, juga sebagai penulis aktif Ustaz. Beliau produktif sekali, mengarang kitab, menulis buku, dan mencetak kader-kader atau murid-murid yang handal Ustaz. Banyak sekali ulama-ulama besar yang berguru kepada beliau ini. Subhanallah. Seperti itu Ustaz. Jadi beliau adalah ulama besar Ustaz, juga alim. Nah, betul. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kitab ini kan tentang tauhid ya Ustaz. Seberapa penting sih belajar ilmu tauhid itu? Kok ulama sampai mengarang kitab khusus tentang tauhid, bahkan ada yang menulis lebih dari satu kitab Ustaz? Monggo dijelaskan Ustaz. Memang ulama kita, para salafun as-solihun dulu memiliki perhatian besar Ustaz pada pelajaran tauhid untuk dipelajari. Tauhid itu apa sih Ustaz? Ilmu tauhid itu bisa juga dikatakan ilmu akidah atau ilmu keyakinan, ilmu mengenal Allah, ilmu ketuhanan, seperti itu Ustaz. Ulama kita dulu memiliki perhatian besar ini Ustaz. Sampai beliau-beliau berlomba-lomba dalam kebaikan mengarang kitab-kitab ilmu tauhid. Selain dari kitab ini, selain dari Aqidatul Awam ini, ada banyak sekali kitab-kitab karangan ulama kita dulu. Ada Tijanud Darori Ustaz, kalangannya ulama Syekh Muhammad Nawawi Banten Al-Bantani. Ada Kifayatul Awam. Ada lagi Jawahirul Kaulamiyah, Aqaid ad-Diniyah, banyak sekali Ustaz. Ya. Dan salah satunya adalah Aqidatul Awam ini. Gitu. Artinya apa? Tauhid itu memang penting sekali untuk dipelajari oleh
kita, bahkan anak-anak kita, anak-anak didik kita, karena itu kaitannya sangat erat sekali dengan masalah keimanan, Ustaz. Ketika seseorang tauhidnya atau akidahnya rusak, maka bisa dikatakan imannya pun rusak. Na'udzubillah. Ketika akidah seseorang menyimpang, maka imannya pun menyimpang. Bisa jadi sesat, salah faham, atau fahamnya yang salah. Seperti itu. Fahamnya yang salah. Kita bisa lihat, Ustaz, di Indonesia ini, atau bahkan di Surabaya ini ya, dalam lingkup yang lebih kecil, banyak sekali agama-agama yang dianut oleh masyarakat kita. Selain dari Islam, ada agama yang lain. Yang artinya apa? Banyak, ketika ada agama berarti ada sesembahan, Ustaz. Ada Tuhannya. Ada Tuhan. Ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu. Nah, dari sekian banyak agama itu, kita kan tidak bisa membiarkan melepas anak-anak kita dalam melihat fenomena ini. Banyak sekali agama, terus mereka bebas memilih gitu, bebas memilih Tuhannya, memilih agamanya. Tidak bisa, harus kita arahkan, Ustaz. Nah, dan untuk mengarahkan ini kita memakai ilmu tauhid. Itu kaitannya dengan itu, Ustaz. Ketika kita bicara agama, misalkan, ini contoh dalam ilmu tauhid, Ustaz. Dari sekian banyak agama itu, yang benar tentunya yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Itu agama. Ketika kita bicara tentang Tuhan, misalkan, yang disembah, dari sekian banyak yang disembah oleh masyarakat, maka yang benar apa, Ustaz? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Seperti itu, Ustaz. Ini kan masalah tauhid. Mengajarkan, kemudian diyakini, Ustaz. Tidak hanya sekedar dipahami, tapi juga diyakini, Ustaz. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu juga selain difahami, juga harus diyakini, Ustaz, bahwa Tuhan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini sungguh dalam, Ustaz, mengenai tauhid ini, Ustaz. Dari dangkal sampai dalam, Ustaz. Dari dangkal sampai dalam. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ada ungkapan, Ustaz, seperti terserah yang di atas. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah ada kaitan dengan ilmu tauhid, Ustaz? Ya, terserah. Ini adalah kata-kata yang juga ada kaitannya dengan ilmu tauhid. Kita kan bisa sering atau lumrah ya, kita dapati kita atau teman-teman kita mengatakan terserah yang di atas. Yang di atas itu apa? Cicak atau apa? Lampu kayak apa gitu. Kalau maksudnya adalah Gusti Allah, Ustaz. Yang artinya terserah yang di atas, berarti diyakini, kemudian diyakini bahwa Allah itu ada di atas, maka itu bisa akidahnya rusak, Ustaz. Itu dijelaskan dalam ilmu tauhid. Kenapa? Karena Allah tidak bertempat, tidak bisa dikatakan Allah di atas, di bawah, di samping, tidak bisa. Jadi kalau ucapan itu disertai dengan keyakinan bahwa Allah ada di atas, artinya bertempat di atas, maka tidak bisa. Itu secara sudut pandang akidah atau tauhid tidak dibenarkan, Ustaz. Begitu juga contoh begini, Ustaz. Biarkan nanti tangan Tuhan saja yang mengurus itu. Artinya itu bagaimana, Ustaz? Artinya kalau itu juga diyakini bahwa Allah itu punya tangan. Nah, punya tangan, itu juga merusak akidah Islam. Terus yang betul bagaimana, Ustaz? Nggak usah pakai kata-kata gitu, Ustaz. Misalkan terserah Allah gitu aja, nggak pakai yang di atas. Nanti keliru cicak. Atau pakai tangan Tuhan, nggak usah. Kekuasaan Tuhan gitu aja, Ustaz. Berarti kekuasaannya Allah. Ya, kalau itu sampai diyakini seperti itu sesuai dengan yang diucapkan, itu bisa merusak akidah. Seperti itu, Ustaz, dalam lingkup yang dibahas oleh ilmu tauhid, ilmu akidah, seperti itu. Baik, Ustaz, cukup jelas ya, Nak, ya. Jadi kita harus tahu apa sih yang dinamakan terserah yang di atas itu. Artinya kita itu percaya bahwa Allah yang akan menyelesaikan semua urusannya. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Kitab tauhid yang lain kan banyak, Ustaz. Yang pastinya punya keistimewaan tersendiri, Ustaz. Nah, kitab ini, Ustaz, sendiri, Ustaz, keunikannya seperti apa, Ustaz? Nah, seperti yang saya katakan tadi, Ustaz, meskipun kitab ini kecil, mungil,
tapi ada keunikannya Ustaz. Salah satu keunikannya, memang betul semua kitab ada keunikan atau keistimewaan, kekhasan tersendiri ya. Tapi untuk di Aqidatul Awam ini keunikannya adalah di latar belakang penyusunan dari kitab ini Ustaz. Ada kisah menarik di balik tersusunnya nadam-nadam atau syair-syair berbahasa Arab dari kitab Aqidatul Awam ini. Baik, sebentar Ustaz. Nazam tadi ada syair, sekarang nazam. Nazam itu apa sih Ustaz? Yaitu syair itu. Oh, syair lebih mudahnya di kita saya terjemahkan, saya bahasakan dengan syair berbahasa Arab. Itu disebut nadam. Nadam itu ada susunan khusus dalam kaidah bahasa Arab Ustaz untuk membuat nadam, tapi secara lebih gamblangnya saya sebutkan sebagai syair berbahasa Arab gitu. Tapi anak-anakku di rumah tidak usah khawatir. Insya Allah Ustaz akan membagikan juga versi terjemahannya. Alhamdulillah. Gitu Ustaz. Ustaz. Kemudian yang melanjutkan tadi cerita di balik disusunnya kitab Aqidatul Awam ini Ustaz adalah kisah menarik yang dialami oleh penyusun dari kitab ini, yakni Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki Ustaz. Kisah ini disebutkan dalam beberapa syarah, seperti dalam syarahnya kitab Aqidatul Awam ini yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kitab Nurul Dhalam. Kemudian di sini juga disebutkan ini syarahnya Aqidatul Awam yang dikarang oleh Abuya Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin. Di sini juga disebutkan Ustaz. Beliau itu siapa Ustaz? Beliau salah satu ulama besar, ulama sepuh di Malang yang merupakan murid kesayangannya dari Abuya Al-Maliki. Al-Maliki. Gitu. Masya Allah. Monggo teruskan. Oke, bisa kita baca di sini sesuai dengan teks aslinya Ustaz. Yang baca saya atau jenengan? Monggo Ustaz, kan jenengan narasumber. Oh saya. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nadhim rahimahullah ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum waqifuna haula. Nadhim atau penyusun dari kitab ini yakni Sayyid Ahmad Al-Marzuki rahimahullah pernah mengalami mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai para sahabatnya. Jadi beliau bermimpi Rasulullah dikawal oleh para sahabatnya Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi beliau ya Ustaz. Amin. Bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata Ustaz kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, wa qala la iqra' mandumat at-tauhid allati man hafidhaha dakhala al-jannah wa nala al-maqsud min kulli khair wa faqal kitab was sunnah. Rasulullah berkata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, ya Syekh, bacalah nadham tauhid. Nadham sudah dipahami tadi ya. Nadham tentang tauhid yang barang siapa menghafalnya dakhalal jannah. Dakhalal jannah, masuk surga. Pasti masuk surga. Masuk surga. Ini juga bisyarah atau kabar gembira dari Rasulullah bahwa siapa yang menghafal nadham-nadham ini dakhalal jannah kata Rasulullah SAW. Masuk surga. Wa nalal maqsud min kulli khair, dan akan mencapai tujuan-tujuan kebaikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti itu. Ini perintah Rasulullah kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Faqala lahu wa ma tilkal mandumah ya Rasulullah. Sayyid Ahmad Al-Marzuki menjawab, Ustaz, nadham apa itu wahai Rasulullah yang jenengan maksud itu? Nadham apa? Faqala al-ashab lahu isma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yaqul. Para sahabat Rasulullah berkata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, dengarkan saja dari Rasulullah apa yang akan beliau sampaikan. Gitu Ustaz. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul abda'u bismillahirrahmani." Faqala abda'u bismillahirrahmani ila akhiriha wa huwa qawluhu wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alili. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, ucapkan wahai Syekh, abda'u bismillahirrahmani. Kemudian ditirukan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini Ustaz hingga nadham terakhir yang berbunyi wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alili, sampai situ. Jadi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u. Rasulullah mengajarkan Ustaz mendikti, ucapkan ini nadham dari nadham pertama sampai nadham terakhir, ditirukan sama Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Kemudian beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki ini membaca, disimak oleh Rasulullah Ustaz. Disimak. Jadi dibaca, disimak. Ini seperti talqin ittiba dalam dalam bil qalam itu ya Ustaz ya. Diajarkan, kemudian ditirukan.
dan dibaca oleh sang murid, dalam hal ini Syekh Ahmad Al-Marzuki, kemudian disimak oleh Rasulullah. Ini mimpi yang terjadi, yang dialami oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Falamma staiqadha min manamih qara'a ma ra'ahu fi manamih fawajadahu mahfudhan indahu min awwalih ila akhirih. Ketika Syekh Ahmad Al-Marzuki bangun dari tidurnya, beliau ketika bangun, sepertinya tadi saya bermimpi Rasulullah, diajarkan sesuatu. Ternyata beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki mengulang dari awal sampai akhir. Artinya mengulang itu membaca lagi apa yang beliau baca di dalam mimpinya itu. Ternyata masih hafal. Masya Allah. Hafal dari awal hingga akhir. Ternyata mimpinya itu bukan mimpi yang sembarangan, itu betul-betul, artinya itu yang datang betul-betul Rasulullah SAW dan memberikan ilmu ini. Ini mimpi yang pertama, Ustaz. Sumara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan tsaniyah waqta sahar fil manam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' ma jama'tah ay fi qalbik." Kemudian untuk yang kedua kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bermimpi lagi. Syekh Ahmad Al-Marzuki ini bermimpi lagi. Bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya yang kedua kali ini Rasulullah berkata, Ustaz, "Coba baca apa yang ada dalam hatimu." Baca. Sebentar, Ustaz. Tadi kan yang pertama Syekh Ahmad Marzuki mimpi, kemudian mimpi lagi gitu, Ustaz. Mimpi lagi. Apa ada selang waktu, Ustaz? Iya. Itu ada selang waktu. Kemudian mimpi lagi. Dalam mimpinya itu artinya dalam mimpi yang kedua, Rasulullah meminta Syekh Ahmad Al-Marzuki ini untuk membaca, Ustaz. Membaca apa yang ada dalam hati, artinya yang jadi hafalannya itu. Faqara'ahu min awwalihi ila akhirih wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulah yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhihi al-mandhumah. Karena Rasulullah memerintahkan Syekh Ahmad Al-Marzuki untuk membaca, kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki membaca, Ustaz, dari awal hingga akhir. Nadom tauhid tadi yang dialami di mimpi pertama. Beliau baca lagi dalam mimpi itu dari awal hingga akhir di hadapan Rasulullah. Artinya beliau setoran lagi kepada Rasulullah. Setelah dihafalkan, setoran kepada Rasulullah. Dan setoran ini, Ustaz, wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulah, dikelilingi, disaksikan oleh para sahabat. Para sahabatnya Rasulullah yang saat itu juga mengawal Rasulullah dalam mimpinya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ketika Syekh Ahmad Al-Marzuki membaca nadom-nadomnya satu persatu, para sahabat itu bilang amin, amin gitu. Dalam setiap nadom. Berarti setiap satu bait doa, Ustaz. Ya, pasti didoakan, diaminkan oleh para sahabat dari setiap satu bait-bait nadom itu. Falamma khatama qira'atahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam waffaqakallahu ta'ala lima yurdi wa qabila minka dzalik wa baraka 'alaik wa 'alal mu'minin wa nafa'a bihal ibad. Amin. Ketika Syekh Ahmad Al-Marzuki ini selesai membaca, Ustaz, didoakan oleh Rasulullah. Di awalnya ini istimewanya, Ustaz. Awalnya diajarkan, kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki menirukan, kemudian dibaca, disimak oleh Rasulullah. Mimpi kedua, setoran. Coba baca lagi, kata Rasulullah. Syekh Ahmad Al-Marzuki membaca, setor. Ternyata masih bagus hafalannya dari awal hingga akhir. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikanmu taufik pada apa yang Allah ridhai, kata Rasulullah dalam doanya, dan menerimamu daripada itu. Wa baraka 'alaik wa 'alal mu'minin, dan semoga Allah memberkahimu dan seluruh orang-orang mukmin. Amin. Dan memberikan kemanfaatan dengan nadom-nadom tadi kepada hamba-hamba Allah. Amin. Itu mimpi yang kedua yang dialami oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, Ustaz. Tsumma su'ila an-nadhim ba'da tila'in nas ala tilkal mandhumah fa ajaba su'alahum fazada 'alaiha mandhumah min qawlihi wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslim wal qabulu ila akhir kitab. Ketika cerita tentang nadom ini bahas sekarangnya, Ustaz, viral. Syekh Ahmad Al-Marzuki bermimpi Rasulullah, kemudian diajarkan nadom atau bait-bait syair tentang tauhid. Viral ini, Ustaz. Datanglah orang-orang tuh datang kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki, tanya,
seperti apa nadomnya gitu. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki membacakan dari awal hingga akhir. Dan karena cintanya Syekh Ahmad Al-Marzuki ini kepada Rasulullah SAW, hormat kepada beliau, selain dari nadom-nadom tadi yang diajarkan oleh Rasulullah, Syekh Ahmad Al-Marzuki menambah. Jadi ada 26 bait nadom yang diajarkan Rasulullah kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki menambahkan 31 bait lagi untuk hormat dan cinta kepada Rasulullah. Karena ingin hormat kepada beliau. Nah, oke. Sebagai pembimbing nadom-nadom tadi, Ustaz. Hingga jumlahnya berapa, Ustaz? 57-an ya? 57 nadom. Seperti itu. Hingga kemudian viral dan sampai kepada kita sekarang ini dalam bentuk Mandhumah Aqidatul Awam seperti ini, Ustaz. Mandhumah Aqidatul Awam, kitab kecil yang berisi nadom-nadom yang dibimbing langsung oleh Rasulullah kepada musannif, kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Kemudian beliau tambahkan lagi seperti itu, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Berarti Syekh Ahmad Al-Marzuki ini orang hebat ya, Ustaz. Hebat sekali, Masya Allah. Sampai beliau itu selain terkenal dengan kealimannya yang dibuktikan dengan beliau dipercaya sebagai mufti madhab Maliki, beliau juga terkenal dengan akhlakul karimahnya, Ustaz. Akhlakul karimah, tawaduknya, zuhudnya, okay. Dan cintanya kepada Rasulullah, sehingga tidak heran beliau bermimpi, Ustaz, didatangi oleh Rasulullah SAW. Ketika seorang bermimpi Rasulullah, itu menandakan bahwa orang itu cintanya sangat-sangat sekali kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Nabi Muhammad dan bisa bermimpi beliau. Amin. Amin. Tidak hanya bermimpi, Ustaz, mudah-mudahan bisa bertemu langsung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, terkait isinya, Ustaz, atau bab-babnya kitab ini membahas tentang apa, Ustaz? Oke. Kita sekalian review ini, Ustaz, ya. Kitab ini atau Aqidatul Awam ini saya bagi dua lah, Ustaz, untuk mempermudah, nggih. Kitab ini saya bagi dua tentang isinya. Yang pertama yang tadi diajarkan oleh Rasulullah kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki itu adalah tentang pokok-pokok tauhid, Ustaz, yang dalam kalangan pesantren itu dikenal dengan aqaid 50. Aqaid seket kata orang-orang itu. Aqaid itu apa sih, Ustaz? Biar aqaid itu adalah keyakinan. Keyakinan itu yang berkaitan dengan tauhid itu kita sebutnya aqaid atau akidah. Akidah jamaknya aqaid, dalam bentuk jamaknya aqaid. Ada 50 akidah, yakni aqaid 50 yang dijelaskan di dalam kitab atau nadom-nadom Aqidatul Awam ini yang diajarkan oleh Rasulullah, Ustaz. Yang pertama adalah 20 sifat wajib Allah, kemudian 20 sifat mustahil Allah, dan 1 sifat jaiz Allah. 20 sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah. Oke. 20 sifat mustahil Allah. Plus 1 sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah. Berapa itu sudah, Ustaz? Sudah berapa? 41. Ditambah 4 sifat wajibnya para utusan, yakni Nabi dan Rasul. Para Nabi. 4 sifat mustahilnya Nabi dan Rasul. Plus 1 sifat jaiznya Nabi dan Rasul. Sebentar, Ustaz. 9 ini berarti sudah genap, Ustaz. 50. Bisa dijelaskan kembali, Ustaz, sifat wajib, sifat mustahil itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Nah, untuk penjelasan tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, sifat wajib, mustahil dan jaiznya pada dalam hak-haknya para Rasul, yakni utusan Allah, Nabi dan Rasul. Anak-anakku di rumah bisa menyaksikan di episode selanjutnya, Ustaz. Akan ada ustadzah yang imut-imut nanti, Ustaz, yang akan menjelaskan, insyaallah. Bukan amit-amit, Ustaz. Imut. Gitu. Kemudian isinya juga tentang para malaikat Allah, para nabi-nabi Allah yang harus diyakini dan diketahui oleh orang Islam. Harus, karena tauhid itu memang wajib dipelajari oleh semua orang Islam, Ustaz. Ini saya jelaskan sedikit lagi, Ustaz, nggak apa-apa? Enggak, Ustaz, biar kami juga tahu. Akidah atau ilmu tauhid itu wajib dipelajari, tidak hanya penting, Ustaz, tapi juga wajib dipelajari oleh semua orang mukallaf. Orang mukallaf itu artinya orang yang sudah mendapat taklif
yakni sudah dibebani untuk menjalankan perintahnya dan, Allah dan menjauhi larangannya Allah. Artinya orang mukallaf itu adalah orang yang akil balik, Ustaz. Akil itu berakal, yakni bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, itu bisa disebut akil. Kemudian balik itu cukup umur. Cukup umur. Ustaz sudah balik? Sudah cukup umur? Sudah akil, Ustaz? Pastinya. Pastinya. Berarti Ustaz mukallaf. Ketika Ustaz sudah mukallaf, berarti wajib mempelajari ini, Ustaz. Wajib mempelajari. Wajib ya, Ustaz ya. Nanti Ustaz bisa privat ke rumah saya bawa apal lah, Ustaz. Tuh. Masya Allah, Ustaz Qadir ini ya. Selain alim juga humoris ya beliau ini ya. Ganteng juga, Ustaz. Ganteng, Ustaz ya. Kemudian yang ditambah oleh Syekh Muhammad Marzuki, Ustaz. Iya. Karena itu ada karena cinta dan hormatnya kepada Rasulullah. Nadom-nadom yang 31 itu, yang jumlahnya 31 itu menjelaskan tentang Rasulullah, tentang sirah atau biografi Rasulullah, nasab Rasulullah, kemudian putra-putranya, keluarganya Rasulullah, istri-istrinya, kemudian sedikit tentang perjalanan hidup Rasulullah. Ini adalah isi dari kitab-kitab ini, kitab Aqidatul Awam ini yang akan insya Allah akan dipelajari oleh anak-anak kita di SD Takmiriyah Surabaya. Kemudian Ustaz, saya tambahkan lagi, jumhur ulama, ini kebanyakan ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, Ustaz, bahwa mempelajari hukum tauhid atau mengenal Allah itu sebuah kewajiban, Ustaz. Ini juga disampaikan oleh Syekh Ibnu Ruslan dalam zubatnya, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistighani. Kewajiban pertama seseorang adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Ya. Kewajiban pertama atas manusia adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Nah, ilmu yang mempelajari untuk mengenal Tuhan, mengenal sifat-sifat Tuhan itu adalah ya ilmu tauhid, Ustaz. Tidak mungkin dipelajari di matematika. Di bahasa Inggris apalagi, kecuali memang menyisipkan pelajaran ilmu tauhid gitu, Ustaz. Baik, Ustaz, ini terakhir, Ustaz, nggih. Nggih. Sebagai penutup, Ustaz, kesimpulannya bagaimana, Ustaz? Kesimpulannya nggih, juga sekaligus pesan dan harapan saya, mudah-mudahan anak-anakku di rumah setelah memahami bahwa belajar ilmu tauhid ini juga penting sekali, bahkan diwajibkan, mudah-mudahan kita dan anak-anak kita bisa belajar semua, Ustaz. Tidak hanya belajar tapi juga memahami, mengamalkan dan bisa menghafal, Ustaz. Sesuai dengan bisyarah Rasulullah tadi, allati man hafidhaha dakhala al-jannah. Yang hafal nadom-nadom ini masuk surga, kata Rasulullah. Masuk surga. Ya, mudah-mudahan lah, Ustaz, kita bisa melaksanakan tadi, mempelajari, menghafal, kemudian mengamalkan, Ustaz. Baik, intinya adalah kesimpulan pada pertemuan PVR hari ini. Tadi katanya beliau, Ustadz Abdul Qadir, kita wajib menghafal, kemudian memahaminya, dan yang terakhir menghafalkan, belajar, mengamalkan dan menghafal. Oke. Ini nak, insya Allah dengan demikian kita semua akan tahu siapa sih Tuhan kita, siapa sih Rasulullah, dan siapa sih keluarganya. Karena itu kewajiban untuk seorang mukmin belajar Aqidatul Awam. Ustaz, boleh Ustaz bacakan isi kitabnya, Ustaz? Tadi Ustaz Abdul Qadir menjelaskan tentang semua, Ustaz, cuma belum tahu, Ustaz. Mau nggak, Ustaz? Oke. Biar tidak penasaran ya, Ustaz ya. Okay. Saya akan review singkat. Di antara yang diajarkan adalah Aqaid 50 tadi, Ustaz, yang insya Allah akan diajarkan atau disampaikan, dijelaskan oleh Ustadzah Imut, gitu guys. Kemudian agar di episode ini para netizen, Ustaz, netizen dan netizen. Kalau netizen itu mudzakkar, untuk laki-laki, kalau netizen itu perempuan. Masya Allah. Gitu ya. Agar tidak penasaran, saya akan sedikit membacakan yang tidak dibaca oleh ustadzah Imut.
Imut apa emut? Imut Ustaz. Gitu ya Ustaz. Baik anak-anakku, disimak dengan baik ya nak ya. Ustaz mohon jangan terburu-buru Ustaz nggih, biar kami juga bisa Kalau Ustaz masih betah gitu ya sama saya gitu ya Ustaz ya. Enggak mau jangan terburu-buru ya. untuk membacakannya. Oke, siap. Biar anak-anak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsilu 25 lazim kullu mukallafin fahaqqiq waqtanim. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba. Lutun wa Ismailu Ishaqun gada. Yaqubu Yusufun wa Ayyubu tada. Syu'aibu Harun wa Musa wal Yusa. Zulkifli Dawudu Sulaimanut taba. Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun da'ghayya. Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Ini bait-bait nazam yang saya bacakan ini Ustaz adalah atau menjelaskan tentang 25 nabi, 25 nama-nama nabi yang wajib diketahui oleh orang mukallaf, orang Islam. Itu nih, siapa saja beliau? Ada Nabi Adam. Nabi Adam, bapak kita Ustaz. Bapak kita pertama kali. Abul Bashar, ayah daripada manusia. Abul Bashar. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Harun, Musa, Yusa, Zulkifl, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah contoh nadam-nadam yang menjelaskan tentang 25 nabi. Kemudian nanti ada penjelasannya Ustaz. Nabi ini diturunkan di mana, umatnya bagaimana. Itu sudah ada di buku Ustaz nggih. Kalau di sini tidak ada, tapi itu dijelaskan di dalam syarah daripada Aqidatul Awam. Syarah itu artinya adalah kitab khusus yang menjelaskan tentang kitab yang ringkas Ustaz. Nadam ini kan ringkas sifatnya. Kemudian ada penjelasan panjangnya, ada di syarah namanya. Seperti itu. Kemudian ini Ustaz tanggung. Iya Ustaz. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Tafsilu ashrin minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Azrailu. Munkar nakirun wa raqibun wa kada, Atidu malikun wa ridwanuh tada. Ini nadam-nadam yang ini menjelaskan tentang malaikat Ustaz, yang wajib diketahui. Menjelaskan tentang para malaikat Ustaz. Ingat Ustaz nggih, tidak hanya diketahui tapi juga diyakini. Artinya Allah memiliki para nabi dan rasul. Yang tadi, kemudian memiliki para malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib diketahui, yaitu 1 malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, malaikat-malaikat ini memiliki tugas khusus Ustaz yang dimandatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya seperti tadi penjelasannya, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian salah satu karakter atau sifat dari para malaikat adalah wal malakul lati bila abin wa Malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu Ustaz. Kemudian jadi kan ini kan tidak hanya harus diketahui tapi juga harus difahami. Ketika ada orang atau ajaran sesat seperti kemarin itu heboh mengatakan atau mengaku dia sebagai malaikat Jibril misalkan. Kita kan bisa lihat Ustaz, dia punya ayah, punya ibu. Ini saja sudah tidak memenuhi karakter yang ini. Dia punya ayah, dia punya, kecuali dia lahir dari batu misalkan. Oke, dia ngakunya Jibril misalkan. Atau tanya dulu namanya siapa. Kalau dia ngaku Jibril, oke Jibril. Dia lahir kelihatan mata Ustaz, dia lahir dari batu. Oke. Ini karakter yang kedua. La akla la syurba wa la nauma lahum. Ini sifatnya tidak makan, sifat malaikat, tidak makan, tidak minum. La syurba wa la naum, tidak tidur. Dan tidak tidur. Kalau dia suka tidur, itu bukan malaikat. Kalau Ustaz sudah pernah ngerasakan ngantuk tidur, berarti Ustaz bukan malaikat Ustaz. Kemudian tidak makan, tidak minum. Berarti malaikat Ustaz. Oh, Masya Allah, bukan malaikat tapi berarti malaikat. Masya Allah. Gitu Ustaz, ini biar tidak penasaran. Seperti itu yang dijelaskan di dalam kitab Aqidatul Awam ini. Yang artinya berkaitan dengan tauhid, dengan akidah yang harus diyakini, dipercayai dan diketahui oleh umat Islam khususnya Ustaz. Baik, intinya adalah di kitab tersebut tadi Ustadz Abdul Qadir Jailani barusan menjelaskan, membacakan ada nama-nama nabi, nama-nama rasul yang wajib kalian ketahui, ada 25. Yang pertama
ada Nabi Adam ya Ustaz nggih. Kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, dan terus sampai ke 25 yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita wajib mengetahui malaikat-malaikat Allah itu yang ada di buku tersebut ada 10. Yang pertama ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, Israil, kemudian sampai ke Munkar dan Nakir, Malik dan Ridwan. Jadi itu yang kalian harus ketahui dan tugas-tugasnya. Nanti insya Allah akan dijelaskan lagi Ustaz. Insya Allah Ustazah. Mudah-mudahan kalau yang ini tidak Ustaz. Mudah-mudahan nanti ada episode selanjutnya yang menjelaskan dan menghatamkan kitab ini. Oh amin. Mudah-mudahan ada episode selanjutnya. Lanjutannya. Baik, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Akij Abdul Qadir Jilani menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua bisa mengikuti jejaknya Syekh siapa tadi itu? Syekh Ahmad Al-Marzuki, menjadi seorang ulama yang besar, yang alim, ya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.